Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan anggota Umi Rohayati dan saya sendiri Imaniar Ifani Rahmalaili akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi tentang klasifikasi produk dan penetapan harga. Subbab yang akan kita bahas dalam materi ini yaitu yang pertama pengertian dan tujuan klasifikasi produk, yang kedua macam-macam klasifikasi produk, yang ketiga pengertian dan tujuan penetapan harga, dan yang terakhir metode penetapan harga. Kita mulai ke subbab yang pertama yaitu pengertian dan tujuan klasifikasi produk. Pengertian klasifikasi produk. Klasifikasi produk adalah pembagian produk berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, di mana klasifikasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam sudut pandang. Yang selanjutnya yaitu tujuan klasifikasi produk. Tujuan utamanya yaitu untuk memudahkan pengelolaan produk. Bagi pihak produsen atau penjual, pengklasifikasian produk akan memudahkan dalam hal penyimpanan di gudang, penataan di ruang pajang, pengambilan dari gudang atau tempat pemajangan, serta pengawasan dan pemeliharaan. Kemudian bagi pihak pembeli, klasifikasi produk akan memudahkan untuk memilih atau menyebutkan pesanan. Subbab yang kedua yaitu macam-macam klasifikasi produk. Klasifikasi produk dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama klasifikasi berdasarkan sifat, yang kedua klasifikasi produk konsumen, dan yang ketiga klasifikasi barang industri. Kita mulai ke pengklasifikasian yang pertama, yaitu klasifikasi berdasarkan sifat. Di dalam klasifikasi ini, produk dibagi menjadi 2, yaitu barang dan jasa. Kita bahas yang barang terlebih dahulu. Barang merupakan produk perusahaan yang berbentuk wujud fisik, sehingga dapat dilihat, disentuh, disimpan, dipindahkan, serta apabila kita meninjau dari segi daya tahan barang tersebut, maka terdapat 2 macam barang, yaitu jenis barang tidak tahan lama dan jenis barang tahan lama. Jenis barang tidak tahan lama sendiri itu maksudnya jenis barang berwujud yang biasanya akan habis apabila terus-menerus dikonsumsi dalam beberapa kali pemakaian. Contohnya seperti sabun, pasta gigi, shampoo, dan masih banyak lagi. Kemudian jenis barang tahan lama. Itu maksudnya salah satu barang yang pada umumnya dapat bertahan lama walaupun jumlah pemakaiannya yang dipakai berkali-kali atau sering digunakan. Contohnya seperti TV, mobil, handphone, laptop, dan lain sebagainya. Kemudian jasa. Jasa itu merupakan suatu layanan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan sebagai sesuatu untuk dijual. Contohnya seperti hotel, bengkel, salon kecantikan, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi produk konsumen. Di dalam klasifikasi ini, produk dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama barang sehari-hari atau convenience goods, yaitu barang yang umumnya memiliki frekuensi pembelian yang tinggi atau sering dibeli. Contohnya seperti shampoo, sabun, pasta gigi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua barang pokok atau shopping goods, yaitu barang yang biasanya dibeli oleh konsumen, di mana dalam proses pembelian dan pemilihannya dibandingkan berdasarkan kesesuaian, kualitas, harga jual, produk, dan gaya dalam proses pemilihan dan pembeliannya. Contohnya seperti perabotan, pakaian, mobil bekas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu barang khusus atau specialty goods, yaitu barang yang mempunyai karakteristik produk dan identifikasi merek yang unik, sehingga dalam sekelompok konsumen ingin mendapatkan produk tersebut dan membelinya.
Contohnya seperti mobil Lamborghini, pakaian yang dengan perancang terkenal, dan barang-barang mewah lainnya. Kemudian yang keempat ada barang yang belum dibeli atau unsold goods, yaitu barang yang belum dikenal ataupun belum diketahui oleh konsumen, ataupun sudah diketahui oleh konsumen namun belum terpikirkan oleh konsumen tersebut untuk membelinya. Dan yang selanjutnya yaitu klasifikasi barang industri. Di dalam klasifikasi ini, produk dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama materials and part, yaitu barang-barang yang sepenuhnya masuk ke dalam kategori produk jadi. Dan yang kedua, capital item, yaitu barang-barang long lasting atau tahan lama, yang memberi kemudahan dalam mengembangkan dan mengelola produk jadi. Dan yang ketiga, supply and design service, yaitu barang-barang yang short lasting atau tidak tahan lama, dan jasa yang memberikan kemudahan dalam mengembangkan dan mengelola keseluruhan produk jadi. Materi yang ketiga, yaitu pengertian dan tujuan dari penetapan harga. Pengertian penetapan harga. Penetapan harga adalah langkah yang dilakukan perusahaan dengan cara menetapkan harga jual suatu produk untuk memenuhi target yang telah ditentukan oleh perusahaan sebelumnya, untuk mendapatkan untung, meningkatkan produksi, dan juga memperlebar target pasar. Tujuan penetapan harga ada 6. Yang pertama, memaksimalkan laba berjalan. Penetapan harga dengan tujuan ini didasarkan pada konsep bahwa perusahaan memiliki pengetahuan mengenai fungsi permintaan dan fungsi biaya keseluruhan, yaitu internal cost dan external cost, seperti biaya operasional, pemasaran, dan penjualan. Yang kedua, memaksimalkan pertumbuhan penjualan. Penetapan harga dengan tujuan ini didasarkan pada konsep penjualan secara maksimal dalam unit atau volume penjualan, di mana perusahaan percaya bahwa jika volume penjualan semakin tinggi, maka biaya per unit akan mengalami penurunan. Yang ketiga, memaksimalkan pendapatan berjalan. Penetapan harga dengan tujuan ini didasarkan pada konsep jika perusahaan memiliki kemampuan untuk memaksimalkan pendapatan berjalan, maka dalam jangka panjang perusahaan akan mendapatkan laba jangka panjang yang maksimal. Tujuan penetapan harga yang keempat yaitu mempertahankan kelangsungan hidup. Penetapan harga dengan tujuan ini merupakan strategi jangka pendek, sesuai namanya, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan atau bagaimana perusahaan bisa survive. Yang kelima, mempertahankan kepemimpinan kualitas produk. Penetapan harga dengan tujuan ini merupakan salah satu strategi yang banyak diterapkan perusahaan besar dan memiliki orientasi bisnis jangka panjang. Dalam tujuan ini, perusahaan akan berusaha menguasai kepemimpinan pasar dari sisi kualitas. Dengan demikian, perusahaan bisa menetapkan harga yang tinggi di segmen yang disasar tersebut. Yang keenam, memaksimalkan skimming pasar. Konsep ini banyak diterapkan oleh perusahaan besar dengan merek-merek ternama mereka. Dan dengan kekuatan merek itu, mereka akan mampu menghasilkan produk yang inovatif, yang nyaris tanpa kompetisi yang berarti. Maka perusahaan akan dapat dengan mudah menetapkan harga di segmen yang disasar, di mana biasanya adalah segmen yang memiliki daya beli tertinggi untuk produk tersebut. Materi yang keempat adalah metode penetapan harga. Metode penetapan harga ada 4. Yang pertama berdasarkan laba, kedua berdasarkan biaya, ketiga berdasarkan permintaan, dan yang keempat berdasarkan persaingan. Metode penetapan harga berdasarkan laba dilakukan dengan cara memperhatikan keuntungan dengan menjaga keseimbangan antara biaya dengan pendapatan. Metode penetapan harga dengan berdasarkan biaya
dilakukan dengan cara memperhatikan aspek biaya atau penawaran, bukan melalui aspek permintaan dari pasar. Yang ketiga, metode penetapan harga berdasarkan permintaan. Dilakukan dengan cara menetapkan harga berdasarkan harga kompetitor. Ada 3 cara yang dilakukan. Yang pertama, menjual harga di bawah harga pesaing. Yang kedua, menjual sama dengan harga pesaing. Dan yang ketiga, menjual di atas harga pesaing. Metode penetapan harga yang keempat berdasarkan persaingan. Metode ini dilakukan dengan cara menekankan sifat pelanggan, selera dan kesukaannya, serta manfaat yang diterima oleh konsumen secara umum. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai klasifikasi produk dan penetapan harga. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.